Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fadilah, Stambuk A221-20005 dari kelompok 2. Saya dan teman saya Devi Afriana, Stambuk A221-20121. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang ruang lingkup dan kategori anti korupsi. Ya, untuk pemaparan materinya telah diserahkan kepada saya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita simak videonya. Saya akan membahas materi tentang ruang lingkup dan kategori anti korupsi dengan pembahasan 1, yaitu pengertian dan definisi korupsi, 2, pengertian ruang lingkup, 3, pengertian anti korupsi, keempat, bagaimana solusi atau pemecahan masalah korupsi, dan yang kelima, ada jenis atau kategori korupsi. Yang pertama adalah pengertian dan definisi korupsi. Korupsi dalam bahasa Latin disebut dengan corruptio, corruptus. Dalam bahasa Belanda disebut corruptie, dalam bahasa Inggris disebut corruption. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi. Kata harfiah dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, kata-kata ataupun ucapan yang menghina dan menfitnah. Ada beberapa definisi korupsi. Yang pertama, korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Kedua, korupsi adalah suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat, dan bahasa. Ketiga, korupsi adalah dengan melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara. Keempat, korupsi adalah penawaran atau pemberian dan penerimaan hadiah-hadiah berupa suap. Kedua, pengertian ruang lingkup. Ruang lingkup adalah penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat di sebuah masalah. Bila diartikan secara luas, ruang lingkup adalah batasan. Batasan yang dimaksud adalah ruang lingkup bisa berupa faktor yang diteliti seperti materi, tempat, waktu, dan sebagainya. Sementara makna dalam arti sempit, ruang lingkup berarti adalah suatu hal atau materi. Dan pada arti yang khusus, ruang lingkup merupakan sebuah metode untuk pembatasan ilmu yang dikaji. Yang ketiga, ada pengertian anti korupsi. Anti korupsi merupakan sikap tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang terhadap tindakan korupsi. Anti korupsi merupakan sikap yang dapat mencegah dan menghilangkan peluang bagi perkembangan korupsi. Yang dimaksud adalah upaya meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan tindak korupsi serta berupaya menyelamatkan uang dan aset negara. Nilai-nilai anti korupsi. Nilai anti korupsi terdiri atas 8. Yang pertama yaitu kejujuran, kedua kepedulian, ketiga kemandirian, keempat kedisiplinan, kelima tanggung jawab, keenam kerja keras, ketujuh sederhana, dan kedelapan berani. Kemudian yang keempat ada bagaimana solusi atau pencegahan masalah korupsi. Menurut pendapat Haji Ismail Susanto, terdapat 6 langkah yang harus dilakukan agar korupsi hilang dan tidak dilakukan oleh masyarakat. Di dalam sebuah esainya yang dimuat di harian Publika mengatakan bahwa berdasarkan kajian terhadap berbagai sumber didapatkan sejumlah cara bagaimana ditunjukkan oleh syariat Islam. Yang pertama, sistem pengkajian yang layak. Yang kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Yang ketiga, perhitungan kekayaan. Yang keempat, teladan pemimpin. Yang kelima, hukuman yang setimpal. Dan yang keenam, pengawasan masyarakat. Kemudian yang terakhir ada jenis atau kategori korupsi. Bentuk korupsi diantaranya adalah 1. Penyuapan atau bribery. Yang kedua, penggelapan atau embezzlement. Yang ketiga, penipuan atau fraud.
Yang keempat, pemerasan atau extortion. Yang kelima, yaitu favoritism. Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi Muhammad Amin Rais yang menyatakan sedikitnya ada 4 jenis korupsi, yaitu yang pertama adalah ekstortif, yang kedua manipulatif, yang ketiga nepotistik, dan yang keempat ada subversif. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, stay healthy and stay at home.